Kereta jadi transportasi favorit banyak orang, tapi tidak dengan Putri. Bapak di sini. Subscribe dan ungkap semua rahasia Putri di Teror Korban Terlindas Kereta, karya MWV Mystic, hanya di Noise Audio Series. Yang namanya ritual kan sakral ya. Apalagi ritual untuk manggil makhluk halus. Ya nggak mungkin dong kalau buat jadi bahan bercandaan. Tapi ketika ritual-ritualnya pakai ini cuma buat main-main, ya lo tau lah ya akibatnya bakal kayak gimana. Dulu kita suka ngumpul-ngumpul di rumah Eyang kan? Apalagi pas lebaran atau kadang pas ulang tahun Eyang. Ya, Nah, kali ini gue mau ceritain pengalaman seorang anak kecil perempuan. Kita sebut aja namanya Elsa, umurnya 9 tahun. Berarti waktu itu sekitar kelas 3 SD ya. Sekitar tahun 2005, Elsa sama mama papanya berangkat ke rumah eyangnya Elsa. Karena eyangnya itu tuh ulang tahun, terus ada rencana nginep di sana. Rumahnya ini tuh di daerah Jakarta Selatan. Sekitar jam 1 siang pas mereka udah sampai di rumah eyangnya, Elsa ini langsung lari ke sepupu-sepupunya, namanya Cimi sama Ajeng. Yang dua-duanya cewek nih. Iya, cewek dua-duanya, Bi. Oke. Mereka semua di situ kumpul terus rencanain nginep untuk surprise ulang tahun eyangnya. Kebetulan banget mereka bertiga tuh disekolahin di satu sekolah yang sama. Jadi nyambung banget kan ngobrolnya. Nah, kebetulan mainnya tuh juga sama. Jadi pas mereka baru sampai, mereka makan siang, main, mandi, dan pas jam udah nunjukin sekitar jam 7 malam. Abis makan malam tuh mereka bingung mau ngapain buat nunggu sampai jam 12 malam. Soalnya kan jam 12 itu mau surprisein eyangnya ulang tahun kan. Oke. Terus si Cimi nih bilang ke mereka berdua, kita main kayak yang di sekolah itu yuk. Nah, Jeng kaget terus bilang, hah, kamu mau main Bloody Mary, Cim? Terus Cimi bilang, iya kayak teman-teman kita, Jeng. Tapi katanya mereka kan gak kenapa-napa. Yuk kita coba. Wah anjir. Jadi mereka bertiga tuh sekolah di international school. Makanya mainnya tuh kayak Bloody Mary gitu, Moy, Bi. Soalnya teman-temannya kan banyakan bule juga kan. Jadi Bloody Mary ini kayak permainan pemanggil arwah gitu loh. Jadi mereka bakal berdiri di depan kaca, terus ngomong Bloody Mary 13 kali. Nanti katanya si arwahnya bakal muncul di cermin. Oh shit, menarik. Terus. Nah, ngedenger Cimi sama Ajeng ngomongin Bloody Mary, Elsa tuh takut. Terus bilang, aku gak mau aku kan takut sama setan. Terus Cimi bilang, enggak Sa, kamu tenang aja, teman-teman kita di kelas tuh gak didatengin setan. Nah si Elsa tapi tetap kekeh bilang, tapi kamu tahu kan Cim, rumah Eyang tuh suka serem, suka ada setannya. Pokoknya di situ Cimi tuh ngeyakinin Elsa kalau nggak ada apa-apa, dan akhirnya Elsa tuh setuju buat main itu. Sekitar jam 8 malam, mereka bertiga jalan ke kamar mandi di dalam kamar Eyangnya. Sambil bawa satu lilin dan korek, mereka masuk satu-satu ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi Eyangnya nih ya, Moy, Bi. Begitu mereka masuk kamar mandi, di depannya tuh ada bathtub. Nah, di seberang bathtub tuh ada cermin lumayan gede, dan di bawah cerminnya itu tuh ada wastafel. Kebayang gak? Iya. Terus Ajeng tuh bilang, Cim kamu aja yang manggil ya, kita di sebelah kamu. Karena Cimi ini juga paling tomboy dan gak takutan, akhirnya Cimi ngeiyain dan dia yang manggil. Lampu kamar mandinya mereka matiin dan Ajeng nyalain lilin. Di depan cermin itu tuh cuma ada Cimi posisinya. Elsa sama Ajeng ada di kanan kirinya Cimi, tapi gak kelihatan dari cermin. Oke. Cimi bilang, mulai ya. Ajeng hitung 1, 2, 3. Cimi mulai manggil, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, sampai 13 kali. Tapi pas panggilan ke-9, tiba-tiba ada angin kenceng dan lilinnya yang dinyalain itu tuh mati. Oh shit. Jadi mereka gelap-gelapan, dan di situ tuh Elsa udah lari meluk Ajeng. Terus dia tuh bilang, udah. Sambil Cimi ngelanjutin manggil Bloody Mary, dia tuh ngelanjutin sampai panggilan ke-13 kan. Ajeng nyalain lilinnya lagi pakai korek biar nggak gelap. Pas udah 13 kali manggil, tiba-tiba ya dari dalam cermin ya muncul samar-samar sosok perempuan pakai topi bulat gede, sarung tangan dan dress warna putih panjang.
Kalau dilihat dari mukanya, ini tuh kayak noni-noni Belanda. Lama-lama sosok itu dari yang samar-samar jadi nyata banget, bener-bener kelihatan. Di situ mereka bertiga teriak kencang banget dan langsung buka pintu kamar mandi terus lari keluar. Pas mereka lari-lari keluar sambil ngos-ngosan, ternyata itu tuh udah jam 11 malam. Terus mereka bertiga juga gak berani ngomong apa-apa ke orang tua mereka, bahkan eyangnya. Di situ Elsa marah-marah ke Cimi, bilang, "Kamu sih Cim, aku kan udah bilang rumah eyang tuh banyak setan, soalnya ini rumah tua." Tapi tahu gak sih, Cimi tuh malah ketawa-tawa terus bilang, Elsa, seru tahu kita bisa manggil setan." Ajeng cuma bisa nenangin Elsa terus bilang ke Cimi, "Jangan kayak gitu." Soalnya Elsa tuh paling kecil kan di antara mereka. Akhirnya jam 12 malam mereka surprisein eyangnya ulang tahun bareng mama papanya semuanya. Setelah surprisein mereka udah ngantuk terus siap-siap mau tidur kan. Nah biasanya kalau mereka persepupuan ini tuh kalau nginep tidurnya di kamar eyangnya bertiga. Terus eyangnya tuh tidur di kamar lain. Akhirnya mereka bertiga tidur satu kasur. Di kiri Cimi, tengah Elsa, di kanan Ajeng. Nah terus tiba-tiba Elsa tuh kebangun karena dia dengar ada suara Cimi nangis. Elsa bingung kan karena dia ngeliat di kirinya tuh Cimi lagi tidur. Terus Elsa bangunin Ajeng. Jeng, bangun. Kamu dengar suara Cimi kan?" Terus Ajeng bilang, "Hah? Iya, suara Cimi nangis." Tapi benar pas mereka lihat lagi tuh Cimi tidur. Bahkan nyenyak banget tidurnya. Suara nangis Cimi tuh berubah jadi manggil Elsa sama Ajeng. "Elsa, Ajeng, sini." Mereka berdua takut banget dan langsung bangunin Cimi. Cim, bangun Cim, cepetan Cim." Terus Cimi bangun. "Apaan sih kalian?" Nah pas banget Cimi ngomong gitu tuh suaranya Cimi yang tadi manggil-manggil tuh hilang. Tapi pas Elsa sama Ajeng dengerin, sumber suaranya tuh dari dalam kamar mandi. Manggil-manggil mereka berdua doang. "Elsa, Ajeng, tolong." Di tempat mereka main Bloody Mary tadi, Moebi. Si Cimi gak dengar ada suara itu? Si Cimi tuh gak denger, Moe. Oh. Nah tapi si Elsa sama Ajeng tuh bilang ke Cimi kalau mereka tuh denger suaranya jelas banget. Akhirnya Cimi ngajak Elsa sama Ajeng buat masuk ke dalam kamar mandinya. Cimi tuh mau mastiin ada siapa di dalam sana, karena dia kan gak bisa denger apa-apa juga kan. Tapi kali ini mereka mau masuk dengan kondisi lampu tuh dinyalain. Akhirnya mereka masuk. Pas mereka masuk kamar mandi tuh bener gak ada siapa-siapa. Kosong kamar mandinya. Terus Cimi bilang, "Tuh kan gak ada siapa-siapa. Jeng, matiin lampu, nyalain lilin." Ajeng tuh nurut gak tahu kenapa. Tapi Elsa tuh udah duduk diem di atas kloset karena dia tuh takut kan. Karena dia udah males juga si Cimi ini gak bisa dikasih tahu banget. Akhirnya udah nih, suasana udah gelap. Cimi manggil-manggil Bloody Mary lagi. Tapi kali ini gak perlu sampai 13 kali Moebi. 3 kali aja sosok perempuan Belanda yang dia lihat tadi tuh langsung muncul. Oh shit. Bedanya kali ini dia muncul berlumuran darah di dressnya. Terus sosok ini tuh diem aja di dalam cermin. Sesekali senyum, gerakin kepalanya. Terus tiba-tiba mereka bertiga dengar suara Cimi nangis kenceng banget dari arah bathtub belakang mereka. Akhirnya mereka refleks nengok ke belakang kan. Tapi pas nengok ke belakang tuh gak ada siapa-siapa. Mereka balik nengok ke cerminnya kan. Pas mereka lihat ke cerminnya, di dalam cermin itu Moebi, ada Cimi di sebelah sosok perempuan Belanda ini lagi nangis-nangis. Elsa sama Ajeng langsung lihat ke sebelah mereka. Tapi pas mereka liatin Cimi yang ada di sebelah mereka, Cimi nengok ke mereka berdua tapi sambil senyum tipis jahat gitu. Akhirnya mereka berdua lari kabur keluar kamar mandi dan kamar eyangnya ini. Mereka ninggalin Cimi yang ada di kamar mandi. Terus lari masuk ke kamar eyangnya yang lagi tidur, sambil nangis-nangis gitulah ke eyangnya. Terus mereka bilang kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama si Cimi. Eyangnya kaget kan. Itu tuh kayak sekitar jam 2 pagi. Cucu-cucunya nangis bilang ke eyangnya kalau cucunya yang satu tuh kenapa-napa. Akhirnya eyangnya masuk ke kamar mereka tidur tadi. Cimi tuh gak ada. Dan pas dicek ke kamar mandi, Cimi tuh kegeletak di lantai pingsan. Tangan sama kakinya tuh penuh cakaran dan berdarah-darah. Di situ eyangnya kaget banget dan langsung angkat Cimi ke tempat tidur. Eyangnya nyuruh Elsa sama Ajeng buat bangunin orang tua mereka buat bantuin eyangnya. Mamanya Cimi shock banget ngeliat Cimi sehancur itu badannya. Mamanya bener-bener nangis. Sampai akhirnya mama mereka bawa Elsa sama Ajeng ke ruang tamu buat nunggu di sana. Sementara papa mereka tuh bantuin Cimi untuk sadar lagi. Karena kata eyangnya tuh emang benar kalau sosok perempuan Belanda ini tuh penghuni lama rumah eyangnya. Oh shit.
Dan sosok ini tuh selalu seneng sama anak kecil perempuan. Oh. Nah setiap mereka bertiga datang tuh ternyata sosok perempuan Belanda ini tuh selalu ngikutin mereka. Tapi mungkin karena mereka kebetulan lagi main Bloody Mary buat manggil-manggil arwah gitu kan. Sosok perempuan Belanda ini tuh ngerasa diajak main. Tapi ternyata si anak-anak ini tuh ketakutan. Oh anjir. Tapi sampai kecakar gitu Muy. Serem banget anjrit. Ya karena Ciminya manggil itu kan. Iya mungkin karena yang pertama kali mereka main Bloody Mary ini kan mereka berarti langsung kabur kan Bi. Nah yang pas kedua kalinya manggil lagi, mungkin si sosok ini tuh gak mau si Cimi ini kabur. Oh. Jadi ditahan, ditarik sampai mungkin kaki tangannya tuh kayak kecakar gitu loh. Wah Oh shit, iya, parah bisa jadi banget sih. Cerita ini kejadian di tahun 2012. Ada 4 orang mahasiswa, cowok semua. Langsung gue samarin aja yang namanya jadi Adam, Benny, Coki, sama Deka. Oke. Itu gue bikin ABCD biar lu gampang. Cowok semua berarti. Cowok semua. Mereka ini ngontrak di salah satu rumah kecil di daerah Jakarta Timur. Kontrakannya kayak cuma 2 kamar gitu, 1 kamar mandi, sama ruang tengah terus dapur. Nah, karena kontrakan lebih murah dari ngekos dan bisa rame-rame jadi gak kesepian gitu. Mereka ini ngontrak tuh di sana baru sekitar 1 tahunan. Tapi ya namanya anak mahasiswa udah ngontrak, bebas banget tuh mau ngapain aja. Satu yang paling bandel di antara mereka berempat tuh namanya Adam. Emang mainannya suka aneh-aneh Muy, Nat. Nah di satu sore, Adam ini ngedein buat main jelangkung Muy, Nat. Yang sebelumnya, Adam memang udah ngobrol-ngobrol nih sama saudaranya yang ngerti hal mistis dan googling-googling apa yang perlu disiapin. Yang intinya Adam ini udah ngerti lah dan dia pede buat mainin jelangkung gitu. Oke. Dan dia langsung ngesiapin ada jelangkungnya gitu. Nah, abis itu dia ngajak teman-temannya kan. Diajak teman-temannya pada mau main gak? Deka dengan cepet bilang gak mau ikutan. Akhirnya dia langsung ke kamar tuh buat baca buku. Jadilah Adam ngerayu temannya lagi nih 2. Ada Benny sama Coki kan. Dengan iming-iming, Adam bilang kalau lo bisa minta sesuatu dari si jelangkung ini. Dan akhirnya mau-mau aja tuh buat diajak main si Benny sama Coki. Semua persiapan yang diminta sama Adam diturutin tuh sama teman-temannya. Dari jam 7 malam, Deka ngedenger tuh dari dalam kamar 3 temennya tuh kayak udah gerasak-gerusuk itu di ruang tengah. Karena kamar tempatnya Deka ini di samping ruang tengah itu persis. Jadi karena emang kontrakan yang gak gede, jadi dia bisa denger nih teman-temannya ngapain aja gitu kan. Nah Deka ini emang rada-rada kepo gitu, cuman masih nahan dirinya lah buat gak keluar. Karena ya yaudah gue juga takut, gue baca buku aja lah gitu. Di sekitar jam 10-an kurang sempet tuh teman-temannya teriak dari luar, "Dek, mau makan gak? Gue beli nasi goreng nih." Deka diem aja dari kamar, sosokan males gitu kayak gak mau ikutan. Padahal selain gak mau ya Deka ini emang penakut aja orangnya. Makanya dia milih buat baca bukunya di kamar. Lanjut tuh Deka baca buku dan dia baca emang makin seru. Dan disitu posisinya jam 11-an Muinat. Tiba-tiba lagi asik baca buku, Deka denger dari luar teman-temannya ini kayak ngomong bahasa Jawa bareng-bareng. Omongannya rada panjang gitu, kayak bacain mantra gitu loh. Tapi Deka nggak ngerti apa yang diomongin sama teman-temannya kan. Terus nggak lama setelah teman-teman yang ngomong Jawa gitu, Deka ngerasa dari luar tuh kayak hening banget, sekitar cuma beberapa detik. Abis itu Deka denger dari luar teman-temannya tuh kayak gerasak-gerusuk sambil teriak-teriak ngomong kotor, sampai akhirnya di luar tuh jadi hening banget. Jadi kayak Deka ngedenger teman-temannya teriak-teriak gak karuan, terus lama-lama hening gitu aja. Gak ada suara sama sekali. Deka coba balik teriak keluar dong kayak, "Bro, woi, bro." Mastiin kayak teman-temannya ada di luar apa enggak gitu kan. Tapi gak ada jawaban apa-apa. Mulai panik tuh Deka. Dibilang kayak, "Woi, jangan pada bercanda dong. Kok diem aja sih lu semua?" Setelah sempet mikir mau keluar atau enggak, akhirnya Deka cobalah dia buka pintu dan ngecek sebenarnya ada apa di luar. Begitu buka pintu, ternyata di ruang tengah gak ada siapa-siapa. Dan gak lama setelah itu Deka pingsan gitu aja. Nah, apa yang terjadi? Ini kita lihat point of view Adam dan kawan-kawannya ya. Jadi di jam 7 malam itu, Adam tuh nyuruh temen-temennya buat siapin bikin boneka jelangkungnya. Kayak beli batok kelapa, kayu-kayu kecil, kain benang, sesajen segala macem, nyiapin kertas, kayak gitu-gitu. Mereka buru-buru tuh, takut apa yang mereka perlu tuh udah pada tutup kan, takutnya toko kan. Dan akhirnya kebeli semua tuh apa yang harus mereka siapin buat bikin boneka jelangkung ini.
Semua udah balik ke kontrakan, mereka bikin bonekanya tuh. Dan emang, begitu bonekanya kelar, mereka masih sempet-sempetnya tuh makan nasi goreng jam 10 itu yang ngajak Deka. Iya. Kali aja kayak Deka mau ikutan setelah itu gitu kan, masih ngerayu. Tapi ternyata gak mau. Hah. Kelar makan, mereka mainin nih boneka jelangkung yang mereka udah buat. Bonekanya simple banget, kayak boneka jelangkung ala-ala gitu loh. Pernah liat gak sih lo? Kayak palanya dari batu kelapa kecil gitu kan. Ada kayu, dibikin jadi tanda plus gitu buat badan. Terus ya udah diikat aja tuh pakai tali. Simple aja. Iya. Nah, bonekanya coba dimainin, mereka sebutin mantranya. Mantranya bukan kayak datang tadi jemput, pulang tadi antar, bukan kayak gitu, Muy. Nat. Gimana Tapi bahasa Jawa yang rada panjang gitu. Makanya Deka dari dalam ngedenger teman-teman yang ngomong Jawa kan. Karena itu mantranya. Udah disebutin mantranya berkali-kali. Dan setelah mereka nyebutin mantra itu, gak sampai beberapa menit, ini boneka bener-bener gerak sendiri. Dan seketika ternyata mereka gak seberani itu, Muy, Nat. Mereka langsung teriak-teriak ngibrit lari keluar kontrakan. Makanya yang Deka denger dari dalam itu tuh hening. Karena temen-temennya kabur gara-gara cuman ngeliat jelangkung gerak dikit doang gitu loh. Iya. Nah, setelah keadaan Deka pingsan itu sekitar jam 12-an, Adam, Benny, sama Coki ini ngeberaniin diri buat masuk lagi kontrakan. Dan di situ mereka ngelihat Deka ini udah pingsan depan kamar. Ditepok-tepok tuh pipinya Deka nggak bangun-bangun. Dan ini nih yang aneh, karena nggak bangun, Deka coba digendong ke kamar. Adam yang badannya tinggi gede, pede buat ngangkat Deka yang emang badannya kurus dan kecil. Tapi ternyata Adam ini nggak kuat, dan entah kenapa badannya Deka ini kerasanya kayak berat banget gitu loh. Barulah pas mereka bertiga yang gendong, Deka bisa nih buat dibawa ke kasur, ke kamar gitu. Sampai di kamar, Deka coba buat dikasih kayak minyak kayu putih ke hidungnya biar sadar gitu. Dan gak lama Deka sadar. Tapi yang aneh, Deka ini diajak ngobrol tuh diem aja. Diemnya bukan yang diem kosong gitu, Muy, Nat. Tapi dia tuh ngerasa heran dan bingung sendiri sama apa yang diomongin sama temen-temennya. Kayak gak ngerti temennya ngomong apa gitu. Dan kayak dia ngerasa bingung gua ada di mana, kayak keheranan ngeliat keliling ruangan tuh apa gitu. Tiba-tiba bingung aja gitu. Tiba-tiba bingung aja. Nah, Adam yang rada-rada heran tuh nepok-nepokin pipinya si Deka kayak, "Woi, lu kenapa sih, Dek? Sadar." Tapi tiba-tiba si Deka ini mukul pipinya Adam, terus marah-marah, tapi marah-marahnya pakai bahasa Jawa, Muy, Nat. Teman-temannya ini pun ngelihat si Deka ini aneh, kayak ngebusungin dadanya gitu, ngeberatin suaranya gitu loh. Nah, di situ teman-temannya keheranan, dan terus Adam yang emang ngerti bahasa Jawa coba ngobrol sama sosok yang ada di dalam badannya Deka ini. Tapi ngomongnya gak jelas, kayak orang kebingungan ngeliatin sekitar kontrakan mereka gitu loh si Deka. Dia kayak linglung gitu ya berarti, Bi? Iya bener, Nat. Dan selain linglung, dia juga kayak ngeronta-ronta, marah-marah gak jelas gitu loh. Dan akhirnya gara-gara kayak gitu, si Deka ini ditahan sama teman-temannya dan diikat tangannya ke belakang. Terus Deka didudukin ke kursi dan diikat juga. Jadilah Deka yang lagi kesurupan ini gak bisa kemana-mana, biar gak berulah gitu loh. Tapi gak lama setelah itu, si Deka ini pingsan lagi. Nah, setelah Deka pingsan tuh, Adam nyoba buat mainin jelangkungnya dengan harapan arwah ini mau cabut lah dari badannya Deka gitu kan. Mantra coba diucapin lagi pakai bahasa Jawa sama Adam, dan gak lama beneran. Sambil dipegang nih sama Benny sama Coki, si jelangkung itu gerak lagi, Muy, Nat. Walaupun mereka bertiga juga takut ya, gara-gara jelangkung ini gerak sendiri gitu kan. Tapi ya mau gimana, harus dilakuin biar dengan harapan Deka bisa balik lagi gitu kan. Nah, di situ Adam sama yang lain tuh ngelihat ke arah Deka dengan harapan ya semoga Deka udah balik lagi nih. Tapi enggak, Deka ini masih pingsan. Tapi nggak lama setelah itu, boneka jelangkung ini tuh yang dipegang sama Coki sama Benny itu mulai nulis di kertas. Tulisannya rada-rada hancur tapi masih bisa kebaca tulisannya. Tulisannya, nama si sosok ini sebut aja Sugito, dan satu nama pekuburan di daerah Pandeglang. Adam tahu dari saudaranya, arwah yang masuk ke boneka jelangkung ini bisa dari mana aja. Dan arwah ini bisa minta dibalikin ke asalnya. Tapi Adam gak nyangka bakal sejauh itu. Tau gak sih lu Pandeglang? Banten kan? Iya, Banten. Jauh banget dari tempatnya mereka tuh, kayak bisa 2 jam lebih gitu loh kalau naik mobil. Udah malam kan? Ya tapi gak ada pilihan gitu. Walaupun udah tengah malam, mereka naik mobil lah berempat. Sambil Deka yang masih pingsan tuh diikat tangannya. 2 jam lebih perjalanan ke sana, sampailah mereka di pekuburan di Pandeglang itu. Dan bener aja, di pekuburan di Pandeglang ini ada satu kuburan dengan nama Sugito. Langsung lah untuk ketiga kalinya mereka bertiga mainin jelangkungnya di depan kuburannya Sugito ini. Bangsat. Setelah mantra diucapin pakai bahasa Jawa, bener tuh, Deka bangun lagi.
Tapi kelihatan Deka yang lagi kesurupan tuh busungin dada, ngomong Jawa gak jelas, dan cuma Adam yang ngerti. Tiba-tiba setelah ngomong Jawa itu, Adam tiba-tiba ngegali kuburannya si Sugito ini pakai batu. Kayak dikorek-korek gitu loh kuburannya. Dan lu tahu Muy, Nat, setelah dikorek-korek kuburannya itu, di dalam kuburannya ada sebatang emas. Langsung diambil tuh sama si Adam. Dan setelah ngomong-ngomong Jawa yang lagi-lagi Benny dan Coki itu gak tahu apa artinya, Deka pingsan lagi. Adam langsung bilang ke teman-temannya, ayo kita cabut sekarang. Benny dan Coki yang masih bingung ya nurut aja gitu sama Adam gitu kan. Dan di tengah perjalanan mereka pulang, Deka udah sadar lagi tanpa tahu kenapa dia tiba-tiba bisa ada di dalam mobil sama 3 temannya. Itu emasnya dibawa pulang. Iya. Jadi kayak tadi gue bilang kan Muy, Nat, si Adam ini sempat ngomong-ngomong Jawa gitu sama sosok yang ada di dalam badannya Deka kan. Iya, itu ngomong apa? Nah, si Adam ini itu tuh main jelangkung karena dia mau minta jadi kaya sama si arwah ini. Dapatlah dia emas. Tapi si arwah ini minta buat ambilnya tuh harus di kuburan arwahnya ini sebagai jaminan kalau misalnya arwahnya ini bisa balik ke tempatnya dia di Pandeglang itu. Oh anjing. Tapi malah jadi Deka yang kena ya? Betul. Tumbalnya tuh Deka. Betul, bisa dibilang gitu. Sebenarnya nggak ditumbalin banget sih, cuman ya mungkin arwah ini pas dia muncul tapi nggak ada siapa-siapa yang bisa dia masukin sebagai media selain si Deka gitu kan. Oh. Beberapa tahun lalu ada anak-anak SMA yang mau liburan akhir semester ke Pulau Seribu, Nat. Nah, by the way, ini mereka semua anak Jakarta ya. Sekelas isinya 40-an orang, dan yang berangkat ke Pulau Seribu itu ada 25 orang. Mereka semua nyampe di Kepulauan Seribu tuh sekitar jam 2-an siang lah. Ya kayak orang-orang pada umumnya, kalau misalnya ke Pulau Seribu kan pasti mereka visit-visit pulau kecil, ngiter-ngiter gitu kan. Iya. Nah akhirnya mereka semua jam 7-an malam balik tuh ke pulau awal mereka. Istirahat sebentar, habis itu sekitar jam 9-an malam pada mencar tuh. Ada kegiatan masing-masing lah. Ada yang satu geng yang nongkrong di kamar, ada yang satu geng tuh ngiterin pulau, ada juga yang bakar-bakar depan villa. Pokoknya tuh free time lah setelah muter-muter pulau itu. Nah yang tadi gue bilang ada beberapa geng yang emang punya kegiatan sendiri. Ada juga yang milih buat di villa aja di dalam kamar buat nongkrong dan ngerokok. Yang cuman milih nongkrong di dalam kamar itu ada 2 cewek 2 cowok. Sebut aja namanya Abi, Dion, Novi, dan Tasya. Mereka ini emang temenan berempat gitu Nat. Bukan yang pacaran-pacaran gitu, bukan. Ngobrol lah mereka berempat kan sambil sebat. Dan ternyata ada banyak anak-anak yang bawa miras tuh. Jadi mereka makin anteng tuh di kamar buat ngerokok, buat minum doang gitu kan. Iya. Nah pas mereka lagi minum-minum, si Novi ini ngambil boneka dari kopernya. Ternyata si Novi ini ngebawa boneka kesayangannya gitu lah. Bonekanya itu bentukannya kayak boneka anak cewek gitu, kecil, bisa berdiri gitu loh. Nah rambutnya keriting, pokoknya kayak boneka-boneka anak kecil gitu loh, kebayang lah kan? Ini kayak boneka porselen gitu bukan? Iya bener, tapi oke. kecil. Pas si Novi nunjukin bonekanya ke anak-anak, si Abi nih ngomong, boneka lu serem banget anjing, kayak orang beneran. Nah si Novi ini ngomong lah, nakutin gitu iseng ke Abi. Ini kalau malam bisa gerak sendiri tau, Bi ada isinya. Waduh. Nah Abi yang ngomong lah, jangan bercanda anjing nih, kita di pulau orang. Nah si Tasya ini tuh emang orangnya peka dan bisa komunikasi gitu Nat sama makhluk halus. Tahu Tasya bisa kayak gitu, si Dion tuh ngide buat coba Tasya manggil makhluk halus biar bisa ngisi boneka si Novi. Si Novi yang awalnya sebenarnya cuma bercanda ngomong kayak tadi, ya jadi takut dong kalau misalnya emang beneran kejadian kayak gini. Iya. Tasya tuh bilang, udah santai aja, kan ini kita cuma main-main doang kok. Kalau misalnya mau nyoba, ayo coba. Karena Dion juga kepo banget dan emang dia minta buat diisiin gitu kan bonekanya, dia makin maksa tuh Tasya buat kayak, ayo coba dong Sia gitu. Nah akhirnya ya udah mau nggak mau si Tasya coba komunikasi ke makhluk halus buat ngisi bonekanya si Novi ini. Lampu kamar mereka matiin dan mereka cuma nerangin pakai korek doang, korek rokok gitu. Dan boneka si Novi ini ditaruh di tengah mereka. Jadi mereka duduknya ngelingkar, boneka itu taruh di tengah gitu. Dan pas si Tasya lagi merem dan komat-kamit sendiri, tiba-tiba mereka bertiga ngeliat kalau misalnya boneka yang di tengah ini gerak sendiri. Kayak gerak dikit banget gitu, kayak tangannya gerak sendiri gitu. Si Novi sama Abi bener-bener takut banget liatnya kan, karena kayak tiba-tiba gerak sendiri ya berarti ada makhluk halusnya dong. Tapi si Tasya sama si Dion tuh coba nenangin mereka, bilang ini gak bahaya kok, tenang aja. Nah terus si Tasya bilang,
ini emang ada yang ngisi boneka lo. Emang penunggu pulau ini anak kecil. Dia nggak ganggu kok, emang cuma mau main aja, tenang aja. Nah, abis itu Dion nyeletuk iseng. Boneka, coba dong gerakin tangannya. Pasti Dion ngomong kayak gitu, tiba-tiba boneka itu beneran gerak tangannya. Jadi beneran bisa dikomunikasin gitu lebih, Nat. Dan gak gitu lama, dari luar villa kedengeran banyak anak-anak masuk tuh ke villa ke dalam. Nah, denger anak-anak pada masuk, ya mereka berempat langsung buru-buru lah ngidupin lampu dan langsung ngeberesin bonekanya. Nah, pas lagi ngeberesin ini, Tasya bilang kalau misalnya penunggu yang ada di boneka ini udah pergi. Dan akhirnya ya udah pergi aja, dan akhirnya Novi udah tenang lah dengernya. Beberapa hari kemudian, tepat 4 hari mereka pada di Pulau Seribu, jam 1 siang mereka siap-siap lah. Si Novi ini posisinya lagi beres barangnya sendiri di kamar. Teman-teman udah pada di luar tuh nunggu di depan villa. Pas si Novi ini lagi beres di kamar, dia ternyata lupa naruh bonekanya ini di mana. Tapi semalam tuh dia ingat banget kalau misalnya boneka itu dia taruh di sebelah kepala dia, di sebelah kasur. Tapi sekarang tiba-tiba udah nggak ada pas dia mau beres pulang. Dia teriak-teriak lah ke anak-anak, nanyain boneka di mana. Dan ternyata mereka nggak ada yang lihat, anak-anak tuh nggak ada yang lihat sama sekali. Pas si Novi lagi lanjut beres, tiba-tiba Abi ini masuk ke kamar Novi dan ngasih bonekanya. Novi bingung lah kok tiba-tiba bonekanya ada di Abi kan. Padahal mereka udah nggak main-main lagi bonekanya tuh, cuman di hari pertama doang mereka main bonekanya. Abi jawab dengan santai kayak, ya gue nggak tahu, itu gue ngeliat boneka lo ada depan villa, ya gue ambil aja, gue kasih ke lo. Dengar tiba-tiba bonekanya ada di depan villa, ya si Novi jujur takut banget gitu loh, karena dia inget banget di malam itu tuh bonekanya di sebelah dia. Kenapa tiba-tiba pindah sendiri gitu kan. Tapi ya udahlah, dia coba beres lagi, dia masukin bonekanya ke dalam koper, dan si Novi tuh udah nggak inget-inget lagi lah akan kejadian itu. Udah ada singkat cerita, mereka pulang naik kapal, jam 3-an mereka sampai pelabuhan, dan pada mencar tuh anak-anak kelasnya buat balik lah ke rumah masing-masing. Tapi si Novi, Tasya, Abi, dan Dion tuh gak langsung balik. Mereka tuh menongkrong lagi lanjut di rumah Novi. Ya udahlah, mereka taksian tuh ke rumah Novi kan. Singkat cerita, sampai malam mereka main, si Novi ini ngomong ke mereka. Dia tuh bilang, dia bingung sebenarnya kenapa boneka tiba-tiba ditemuin Abi di depan villa. Si Tasya nanya, lah emang kenapa Nov? Gitu. Nah si Novi tuh bilang kayak, ya gak mungkin lah tiba-tiba ada orang random tengah malam mindahin bonekanya ke depan villa kan. Kayak buat apa gitu. Si dia nyeletuk, apa jalan sendiri kali Nov boneka lo? Nah si Novi tuh bilang, kagak anjing, jangan ngomong asal apa gitu. Kan posisinya si Novi ini takutan banget juga kan. Si Tasya pun bilang juga gak mungkin ada yang ngisi, karena Tasya yakin pas mereka udah beres main, si Tasya tuh udah komunikasi juga ke anak ini yang ngisi kalau misalnya tuh emang dia udah cabut, udah gak ada di dalam bonekanya si Novi. Nah pokoknya tuh si Tasya nenangin Novi lah, bilang, enggak usah takut, tenang aja, gak ada apa-apa kok. Si makhluk itu udah tinggal di tempatnya dia di Pulau Seribu gitu. Dan posisinya kan mereka udah di Jakarta kan. Udah lah singkat cerita, ditenangin sama Tasya, ngobrol lagi sama anak-anak. Jam 9-an malam mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Nah tengah malam, masih di malam yang sama, Novi tuh masih gak bisa tidur. Karena jujur dia masih kepikiran banget sama kejadian boneka ini. Tapi pelan-pelan, hampir sekitar jam 1-an pagi, dia paksa tidur dan akhirnya dia bisa tidur lah. Nah gak gitu lama dia tidur, dia tiba-tiba kebangun. Dia kebangun karena dia denger dari dalam lemari dia tuh kayak ada gerak-gerak sendiri gitu Nat. Kayak gerasak-gerusuk gitu. Nah si Novi ini punya kucing, dan emang kucingnya tuh emang di dalam kamarnya Novi gitu loh. Jadi suka kemana-mana banget. Si Novi cuman teriak tuh dari kasur kayak, Meng diem Meng, keluar Meng. Lanjut lagi tidur. Meng tuh nama kucingnya. Lanjutlah si Novi tidur lagi. Gak gitu lama, suara dari dalam lemari dia ini makin berisik, makin ganggu gitu. Si Novi kesel banget lah, langsung bangun tuh dia buru-buru dari kasur dan buka lemarinya sambil ngomong, Meng berisik ya Meng gitu. Dia bukalah tuh pintu lemarinya kan. Dan pas pintu lemarinya dia buka Nat, ternyata yang nyebabin suara berisik itu bukan kucingnya si Novi, bukan si Meng ini. Si Novi ngeliat pas dia buka lemarinya itu, ada boneka anak kecil cewek lagi goyang-goyang sendiri di tengah baju yang kegantung di lemari Novi itu. Dan tiba-tiba si boneka ini lompat keluar ke arah Novi. Merinding lagi. Nah di situ tuh Novi langsung teriak, dia langsung lari kenceng banget keluar kamarnya. Buru-buru tuh dia langsung nelpon si Tasya, minta tolong dan minta tanggung jawab lah, karena ini bener-bener ngerasa diteror banget gitu loh si Novi. Nah Tasya untungnya belum tidur, dan emang rumah Tasya tuh emang gak jauh dari Novi. Tengah malam itu juga langsung Tasya datang nyamperin lagi ke rumah Novi. Pas sampai rumah Novi tuh ceritalah ke Tasya kronologinya.
Ini bonekanya boneka yang kesayangan dia itu kan? Iya, boneka kesayangan dia, Bi. Aha. Si Tasya langsung buru-buru tuh masuk ke kamar Novi, tapi berdua sama Novi. Dan pas mereka berdua buka kamar Novi, mereka tuh nggak cuma ngelihat ada boneka doang, Bi, Nat, di dalam kamar Novi. Mereka berdua ngelihat ada cewek tinggi lagi gandeng anak kecil gitu, dan lagi berdiri di atas kasur Novi. Oh. Dan anak cewek itu lagi gendong bonekanya si Novi ini. Hmm. Di situ tuh mereka berdua langsung bener-bener ketakutan banget. Mereka tuh nggak expect kalau misalnya ternyata permainan iseng-iseng mereka ini bisa ngebawa dampak sejauh ini gitu loh. Bukan sampai ke rumah Novi kan? Iya bener. Dan usut punya usut, pas Tasya komunikasi sama sosok itu dari luar kamarnya si Novi, ternyata emang yang masuk ke dalam bonekanya Novi itu, yang di Pulau Seribu itu emang si anak yang dia lihat ini, Yang di kamarnya dia ini. yang di kamarnya si Novi ini. Tapi si anak ini tuh suka banget, Bi, Nat, sama bonekanya Novi. Dia nggak mau pisah gitu loh. Makanya ibunya, yang si sosok cewek ini, yang gede ini, pun sampai ngikut ke kamarnya Novi sama anak yang kecil ini, biar si anaknya ini selalu nempel sama bonekanya si Novi. Wah anjing. Bener-bener dari bercandaan. Dia bilang apa Moy si Novi waktu di Pulau Seribu? Dia cuma bilang kayak, hati-hati loh, di boneka gua ada isinya. Sampai ujungnya malah ibunya sosok ini yang ikut juga. Iya bener diisi. Itu bangsat banget sih. Tapi Moy, Nat, cerita kita tuh emang bener-bener anak muda yang nyoba-nyoba buat manggil arwah gitu kan. Lu udah tahu nih template-nya, cara-caranya gimana. Di awal tuh lu berani gitu buat ngelakuin itu, kayak nyoba-nyoba manggil arwah. Tapi gak lama, bahkan cuma beberapa detik setelah beneran arwahnya muncul, lu langsung takut gak sih? Iya, lagian apa yang mereka harapin sih ya, main-main manggil arwah kayak gitu. Tapi Muy Bi, gue penasaran banget tau. Berani gak lo pada nyoba?